Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Lensyar Sinatobe dengan NIM 20030301008, kelas C semester 2, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja makalah saya, Sosiologi Komunikasi, buku yang ke-6, Komunikasi dan Kapitalisme. Bab 1, pendahuluan, teori Marxist. Pada saat teori Marxist dan pada tahun-tahun setelah pemberontakan mahasiswa pada tahun 1968, politik sosial dan teori radikal berkembang pesat. Aktivis dan terutama kaum muda mencari cara hidup alternatif dan produktif yang mengarah keluar kapitalisme dan pengarah insentif kiri bawah dan gerakan sosialisme yang sangat mempengaruhi politik dan budaya pada tahun 1960-an dan 1970-an. Membaca dan menafsirkan teori Marx saat ini merupakan bagian penting dari akademisi dan aktivisme. Teori komunikasi, krisis dan Haaretz. Peter Golden dan Graham menunjukkan bahwa arus utama teori komunikasi secara historis adalah identitas dan potensi. Arus utama ini telah mengedepankan pandangan bahwa masalah masyarakat adalah masalah komunikasi, di mana ia menghilangkan dari analisis masalah utama, kekuatan dan ketidakkesetaraan dalam hubungan struktural yang tangannya teori sosial Mandul. Pendekatan semacam itu juga serta mengkonseptualisasikan sistem komunikasi sebagai penentu utama masyarakat dengan mengabaikan konteks sosial produksi dan penerimaan serta hubungan dengan lembaga pusat dan proses masyarakat kelas. Teori Marxisme dan komunikasi dialektik humanis. Pendekatan yang saya sajikan dalam buku ini berdiri dari tradisi Hegel dan Marx saja baru-baru ini menampakkan Aristoteles ke garis pemikiran ini, karena saya menjadi yakin bahwa Aristoteles memiliki pengaruh yang besar pada karya-karya Marx. Filsafat Aristoteles secara khusus mempengaruhi Marx dan sosial humanis serta George sehubungan dengan gagasan dialektik material, konsep esensi dialektik, dinetikan potensi dan akualitas, ontologi produksi teologis, teknologi sebagai praktek nilai guna, nilai tukar, bentuk nilai, bentuk uang, serta etika dan politik kebaikan bersama. 2. Fondasi materialisme kognitif. Masalah Aristoteles memegang materialisme redukasianis atomik serta atomik merupakan semua makhluk yang menjadi atom sebagai zat utama. Aristoteles melihat materi berdiri dalam hubungannya dengan bentuk, materi, dan bentuk bersama. Merupakan esensi. Bentuk adalah bentuk tubuh yang bekerja menjadi benda yang dapat dilihat. Materi adalah benda yang bukan merupakan sesuatu dan juga bukan kuantitas, atau dikatakan sebagai salah satu dari hal-hal yang dengannya apa yang didefinisikan. Hal pertama yang tidak lagi dikatakan dibentuk dari ini sehubungan dengan hal lain apapun. Bentuk berada di sana, itu sedang dalam kemungkinan. Subjek dan objek. Strukturalisme menekankan bagaimana corak produksi, kelembagaan, kekuasaan, negara, ideologi, dan struktur lainnya
menentukan, membatasi, dan kembali menghasilkan manusia sebagai subjek, yaitu pemikiran adalah aktivitasnya, sehingga manusia menjadi pembawa struktur yang memahami fungsi tentu dalam masyarakat. Pendekatan yang berorientasi pada tindakan dan praktek berpendapat sebaliknya bahwa manusia sebagai makhluk aktif menghasilkan, mengubah, dan memproduksi masyarakat dan strukturnya, di mana mereka membuat sejarah dalam sosiologi klasik. Perbedaan kedua pendekatan ini menjadi nyata dalam pendekatan Max Weber dan Emil Durkheim, teori aksi dan strukturalisme fungsionalisme. Sementara Weber menempatkan bahwa masyarakat adalah kompleks dari tindakan sosial manusia. Durkheim berpendapat bahwa fakta sosial ada terlepas dari individu dan membedakan paksaan eksternal pada manusia. Kebebasan dan kebutuhan. Pendekatan determinisme struktur mengisahkan bahwa ekonomi atau struktur lainnya niscaya mengatakan manusia untuk bertindak dengan cara tertentu, seperti menimbulkan revolusi atau dengan dirinya sendiri. Menyebutnya runtuhnya sistem sosial. Individualisme voluntaris beresmi bahwa manusia benar-benar bebas dari paksaan dan dapat mencapai apapun yang mereka inginkan, terlepas dari struktur masyarakat. Pendekatan pertama menuju kebutuhan, yang kedua kebebasan, spontanitas, dan kebutuhan. Hubungan produksi dan kekuatan produktif. Manusia menciptakan produk yang memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan sosial, mereka menggunakan kapitalisme tubuh dan mental yang mereka kembangkan melalui pendidikan. Kapitalisme tersebut merupakan kapitalisme produksi manusia dalam proses kerja, kekuatan subjek dan memanfaatkan alat produksi, intelektual, dan sumber daya untuk menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kapitalisme produk manusia adalah kekuatan produktif utama. Ini didukung oleh pemanfaatan kekuatan alam yang terorganisir, sains, teknologi oleh manusia dalam masyarakat, dan kekuatan sosial murni, teori produksi, pengetahuan praktik, organisasi kerja, cara pengetahuan, dan budaya kerja. Ekonomi dan masyarakat. Teori Marx tertentu menggambarkan budaya, ide, komunikasi, informasi, pengetahuan, moral, dan ideologi sebagai bagian dari superstruktur yang tidak material yang bersandar secara spesial pada basis material. Ekonomi dikatakan juga bahwa spektrum melalui ada sementara setelah pangkalan. Asumsi ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa seseorang ingin menghindari kesalahan filosofis ide asli dan teori yang menjelaskan dunia sebagai mental dan dunia ide. Orang dengan demikian dan kesadaran sebagai faktor yang cukup untuk perubahan masyarakat, tetapi orang dengan demikian meremehkan ranah budaya dan politik. Model dasar dan struktur bersifat statis dan seringkali relatif. Model ini menjelaskan perubahan secara ekonomis.
Bab 3 penutup. Kesimpulan, materialisme menekankan bahwa seluruh dunia adalah produksi yang kompleks, di mana materialisme menghasilkan dan mengatur dirinya sendiri dan dengan demikian berkembang. Materialisme bertentangan dengan pandangan dunia idealis dan dualis dan religius. Masyarakat adalah tolerantis kelompok produksi, di mana dialektikan subjek manusia dan objek struktural memanfaatkan dirinya produksi bertindak serta model yang melanjutkan masyarakat diproses secara otoritas. Baik, hanya ini yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.